Berikutnya adalah perhitungan atas aset tetap dengan kendaraan bermotor. Bisa kalian lihat pada buku 1. Pada buku 1 terdapat daftar aset lama atas kendaraan bermotor yang diperoleh sebelum tahun 2017 sebesar 550 juta rupiah. Ya, terdapat nilai aset tetap sebesar 550 juta rupiah. Selama periode 2018 terdapat penambahan aset baru, yaitu pembelian Colt Mitsubishi dan truk Mitsubishi pada bulan Maret dan bulan Juni dengan nilai 160 juta dan 300 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat statement pada buku 1. Pada buku 1 terdapat penukaran aset lama sebesar 80 juta dengan aset baru sebesar 300 juta rupiah. Ya, kemudian kita lakukan penukaran atas kedua aset tersebut, sehingga nanti akan ada jurnal penukaran terhadap barang yang sejenis. Setelah penukaran baru kita menghitung biaya penyusutan. Jadi yang pertama kita lakukan dulu jurnal penukaran. Pada saat penukaran, maka aset lama dinilai harga pasar 59 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan 16 juta rupiah, sedangkan harga perolehan atas aset yang lama 80 juta rupiah. Selisihnya merupakan kerugian dari penukaran aset sejenis tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pengakuan atas aset yang baru, ya, yang akan ditambah dengan menggunakan cash atau bank. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah truk Mitsubishi, ya, akumulasi penyusutan, harga pasar, kemudian kerugian atas penukaran aset sejenis pada aset lama dan bank. Ya, ini jurnal kita masukkan ke dalam daftar aset, sehingga pada aset lama terdapat pengurangan 80 juta rupiah, kemudian akumulasinya berkurang 16 juta rupiah, memasukkan angka yang baru. Angka baru harga perolehannya sebesar 300 juta rupiah. Maka didapatlah harga perolehan atas aset yang baru per 2018 sebesar 930 juta rupiah. Kemudian melakukan perhitungan atas beban penyusutan 2018 per 31 Desember atau saldo yang lama itu 220 juta rupiah. Kemudian yang baru, harga perolehan yang lama dibagi dengan 5 tahun, maka didapatlah biaya penyusutan yang baru. Kemudian berkurangnya akumulasi penyusutan karena penukaran, menghitung kembali atas aset yang baru yang diperoleh bulan Maret dan bulan Juni 2018, sehingga didapatlah akumulasi dari selama tahun 2018 sebesar 359 juta rupiah. Maka nilai buku per 31 Desember 2018 570 juta rupiah. Nah, sekarang silakan kalian menghitung atau kalian memasukkan untuk peralatan kantor. Pada peralatan kantor terdapat pembelian komputer Pentium yang dilakukan dari luar negeri menggunakan PPN dan PPNBM serta angka pengenal import. Yang kedua ada pembelian berangkas, yang ketiga ada pembelian komputer wireless. Ya, silakan dimasukkan ke dalam tabel ini sehingga didapatlah berapa harga perolehan yang baru dan berapa nilai buku yang baru atas aset tetap tersebut. Ya, kemudian setelah kita melakukan atas aset tetap yang
terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan peralatan. Sampai sana sampai sana selesai, baru kita memasukkan atas aset sewa. Aset sewa guna usaha. Pada aset sewa guna usaha didapatlah bahwa terdapat pembelian aset tetap senilai 96 juta rupiah dengan DP itu sebesar 36 juta rupiah. Ya. Sisanya merupakan utang panjang yang harus diakui sama perusahaan. Dari utang jangka panjang ini akan timbul yang namanya beban bunga. Beban bunga yang diakui sebagai hutang jangka panjang sebesar 27 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah uang muka, kemudian pengakuan aset tetap pada kas dan utang jangka panjang untuk harga perolehan, kemudian beban bunga pada utang jangka panjang sebesar 27 juta rupiah. Sehingga total utang jangka panjangnya sebesar 123 juta rupiah dan pengakuan atas aset tetap leasingnya itu sebesar 96 juta rupiah. Aset ini dimasukkan ke dalam daftar aset yang ada. Maka di sini terdapat dibentuklah aset sewa guna usaha sebesar 96 juta rupiah. Jadi pada daftar aset terdapat rincian sebagai berikut: tanah pada yang pertama, kedua bangunan, ketiga kendaraan bermotor, keempat adalah aset peralatan kantor, dan yang terakhir adalah aset sewa guna usaha. Oke, sekian dari saya untuk modul 7. Silakan pelajari. Jika ada yang ingin bertanya, silakan diposting pada grup kelas. Terima kasih.